Hai, saya Kurnia. Di video kali ini kita bakal ngebahas satu mesin power tools, yaitu mesin polisher dari Melteng dengan seri SH43. Mesin polish ini biasa digunakan untuk memoles kendaraan atau buat kalian yang suka nge-repaint. Biasanya setelah proses finishing, kalian memerlukan pemolesan. Nah, tentunya mesin polish ini akan sangat bermanfaat banget buat kalian. Atau mungkin kalian kepengen kendaraan kalian menjadi kilap seperti baru lagi. Nah, dengan mesin polish ini, kalian bisa mewujudkannya. Atau mungkin kalian pengen moles kaca mobil yang udah kusam atau berjamur atau tergores baret-baret gitu. Nah, dengan alat ini juga kalian bisa buat moles kaca kalian menjadi kinclong lagi. Alasan saya membeli produk dari Melteng ini dikarenakan sepengalaman saya produk-produk dari Melteng untuk kelas entry level dengan harga yang cukup terjangkau, memiliki durabilitas yang cukup mumpuni. Ya, sedikit banyak mungkin kalian tahu ya, produk-produk Melteng itu di kelas power tools entry level mereka mengeluarkan produk. Selain dari polisher ini, ada juga gerinda, ada juga mesin bor, dan lain sebagainya. Nah, alasan lainnya kenapa saya membeli mesin polisher ini dikarenakan saya berkeinginan untuk memoles kendaraan bermotor, baik mobil ataupun motor, yang ada baret-baret atau mungkin udah kusam. Nah, nanti kita coba juga tuh, kayak gimana ya hasilnya. Oh ya, seperti yang udah dijanjiin di video sebelumnya, kita juga bakalan ada konten video yang khusus membahas tentang repaint body ataupun part-part lain di kendaraan bermotor. Nah, nanti setelah kita finishing dengan clear coat, kira-kira gimana sih hasilnya ketika kita poles menggunakan mesin Melteng SH43 ini? Apakah hasilnya bakalan lebih mantap lagi? Nah, biar kalian gak penasaran, yuk simak videonya berikut ini. Tapi jangan lupa klik like jika kalian suka video ini, komen jika kalian punya pertanyaan seputar video ini, dan share jika video ini kalian rasa bermanfaat. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, biar kalian nanti tahu konten-konten terbaru dari channel ini. Nah, tanpa basa-basi lagi, mendingan kita lihat videonya berikut ini yuk. Kita lihat video unboxing dan reviewnya sekaligus. Yuk, check this out. Yuk, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Perhatian, video ini hanya menayangkan terkait unboxing dan review produk. Adapun untuk percobaan pada media tidak disertakan. Alasannya terkait alat ini yang kemudian direfund kepada pihak penjual dikarenakan terdapat cacat produksi. Pihak penjual lebih memilih penyelesaian masalah dengan metode refund ketimbang meretur barang. Sehingga besar kemungkinan saya tidak akan melakukan percobaan produk dengan alat ini. Namun, di lain waktu akan saya unboxing, review, dan uji coba pada alat lain yang serupa fungsinya dengan merek dan tipe yang berbeda. Tentu dengan ragam alasan yang mendasari keputusan untuk berpindah ke produk lain, dengan model mesin polish yang sedikit berbeda pula. Tentu pula ini bukan karena alasan merek, namun lebih kepada selera pengguna, fitur, dan material yang digunakan. Lebih lanjut mengenai hal tersebut akan dibahas pada video berikutnya. Penasaran pengen tahu kendalanya seperti apa? Yuk simak terus videonya sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Seperti yang sobat lihat, produk yang saya terima ini dikemas secara minimalis. Perlindungan dengan kardus bawaan dan hanya dilapisi plastik tipis pada bagian luarnya. Beberapa customer lainnya mengeluhkan kemasan semacam ini karena didapati produk yang diterima dalam kondisi pecah ataupun patah. Saya kira nggak bisa juga kita menyalahkan sepenuhnya dari jasa ekspedisi dikarenakan pengemasan yang baik dari penjual akan menambah keamanan dan kepuasan konsumen. Di sisi lain, bisa jadi material yang digunakan pada power tools kurang baik sehingga mudah pecah ataupun patah.
Namun, biar lebih fokus pembahasannya, mending sekarang kita unboxing dulu aja yuk. Produk yang saya review ini yaitu Mailtank Polisher dengan seri SH43. Seperti produk-produk Mailtank pada umumnya, aksen warna merah hijau lebih mendominasi pada kemasannya, dan warna putih pada tulisannya. Kondisi kardusnya gak bisa diharapkan mulus dikarenakan pengemasannya yang begitu minimalis. Gak sabar nih pengen tahu isinya kayak gimana. Kita coba buka aja yuk. Ada apa kira-kira di dalamnya? Isi dari kardus ini diantaranya ada satu buah flat foam pad, satu buah waves foam pad, dan satu buah wall pad, yang kesemuanya sudah dilapisi velcro. Perlu sobat ketahui juga, semua pad ini ukurannya sekitar 5 inci. Namun, untuk lebih mengenal fungsi atau kegunaan dari masing-masing pad ini akan saya ulas di video lainnya ya. Kelengkapan lainnya yaitu ada buku manual, disertai dengan cadangan carbon brush. Lalu ada juga pad velcro ukuran 5 inci. Ada hand grip buat pegangan di samping. Dan juga ada unitnya, yaitu Mailtank Polisher SH43. Warnanya hijau-hijau khas Mailtank gitu ya. Mailtank itu kalau nggak hijau begini biasanya berwarna biru. Tapi warna pada karet-karetnya itu tetap warna hitam. Keren sih emang. Ada yang ketinggalan, kunci mur buat mengencangkan velcro biar nggak mudah lepas. Cara pakainya nanti saya jelaskan. Sedikit informasi aja dari sumber yang saya pelajari, dalam pemolesan biasanya nggak cuma pakai satu jenis warna busa aja. Warna ya, ini bukan soal bentuk. Karena tiap warna punya jenjang tersendiri pada tahap-tahap pemolesan. Misalnya, untuk warna oranye seperti ini biasanya dipakai untuk compounding atau heavy cutting. Yang bergelombang biasanya lebih cepat untuk melakukan cutting. Yang flat biasanya tahapan cutting untuk hasil yang lebih rata. Lalu apa bedanya dengan wall pad? Nah, nanti kita bahas di lain kesempatan. Sekarang kita mulai periksa unitnya. Untuk pemasangan foam pad-nya juga cukup mudah. Tinggal kita rekatkan seperti ini. Dan perlu sobat tahu juga kalau pad velcro-nya ini benar-benar kuat mencengkeram foam pad. Pasti buat kalian yang sering mengamplas menggunakan gerinda bakalan akrab nih sama pad velcro semacam ini. Kita periksa lagi ya. Ada hand grip, ada kunci, ada velcro, ada foam pad sama wall pad, ada buku manualnya juga. Ada unitnya juga. Seperti yang udah-udah, nggak tahu kenapa sering banget nemu keitem-iteman begini di body power tools Mailtank. Saya pribadi nggak masalah karena ini biasanya dari rubber atau karet yang menempel entah pada saat pemasangan atau perakitan. Tapi ini bukan goresan ya sobat, dan tidak mengganggu fungsinya juga. Nah, ini yang saya maksud di awal. Sengaja nggak ada yang saya skip dari awal unboxing. Bisa sobat lihat pada bagian ini terdapat 2 lubang baut yang dol. Yang satu diantaranya terlihat pada bagian atas.
Saya kencangkan pun percuma dan baut malah bisa terlepas ketika kita cabut pakai jari. Ini membuktikan bahwa kualitas materialnya kurang baik pada bagian ini. Memang tidak mengurangi fungsi, melainkan lebih kepada aspek keamanan pada saat penggunaan dan kepuasan kita selaku pembeli pada saat menerima barang baru. Tapi udah cacat duluan. Karena mesin poles sejenis ini jika kita cabut covernya maka akan kehilangan fungsi untuk memasang hand grip. Sedangkan hand grip amat berguna sebagai keseimbangan tangan pada saat memoles. Saya juga sempat menghubungi pihak official store Mailtank terkait apakah mereka menjual spare part semacam ini. Namun informasi yang saya dapatkan bahwa Mailtank tidak menyediakan spare part semacam ini. Itu berarti jika bagian ini belah atau patah karena terjatuh misalnya, sulit untuk kita mencari gantinya. Di satu sisi, cover semacam ini berfungsi untuk melindungi penggunanya. Namun di sisi lain, jika kita ganti pad velcro-nya dengan ukuran 3 inci, maka akan menyulitkan penglihatan kita ketika mengamati pergerakan pad velcro karena tertutup oleh cover. Kita juga sulit untuk melakukan pengencangan pad velcro menggunakan kunci dibandingkan dengan yang tidak memakai cover semacam ini. Dan untuk kelengkapan yang terakhir ada carbon brush cadangan. Tapi mesin poles dengan model semacam ini memiliki kelebihan dari sisi arah rotasi. Jadi bisa rotasi ke kiri ataupun ke kanan, dan ini mengadopsi sistem pada mesin bor. Kita bisa lihat dari arah yang tertera pada bodinya pun mirip seperti prinsip mesin bor. Maka sejauh ini saya belum dapat mencerna fungsi dari sistem rotasi yang bisa diatur ini. Dan tak kalah menarik, ada variable speed-nya juga yang menempel pada tuas saklarnya. Tentu hal ini akan sangat bermanfaat banget ketika kita melakukan pemolesan di mana kecepatan rotasi per menit mesti kita sesuaikan. Namun seribu sayang, tidak ada indikator yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur. Semisal angka 1 sampai 6. Sehingga sewaktu-waktu ketika kita ingin melanjutkan kembali proses pemolesan dengan speed yang sama, maka kita akan kesulitan juga untuk menentukannya. Selain itu juga ada trigger lock yang fungsinya agar ketika kita melakukan pemolesan nggak perlu pegal menekan tuas saklarnya secara terus-menerus. Jadi kita bisa leluasa menggunakan alat ini. Tapi uniknya ada cara tersendiri yang baru saya pahami di menit-menit berikutnya terkait cara penggunaan trigger lock pada mesin poles ini. Yang justru penggunaan trigger lock pada mesin bor tidak sesulit penggunaan trigger lock pada mesin poles ini. Sekarang kita siap-siap yuk buat menyalakannya. Kita coba pasang terlebih dahulu hand gripnya di sebelah kiri. Mau kanan ataupun kiri juga boleh kok, tergantung selera kalian. Kita coba pasang velcro-nya seperti ini. Tapi ingat loh, mesti dikencangkan dengan kunci. Apalagi ada pengatur rotasi. Kalau nggak dikencangkan dengan kunci, maka pad velcro dapat terlempar kencang jika rotasi disetting berlawanan dengan rotasi normal. Awalnya saya bingung juga sih, ini gimana ya cara mengencangkannya? Dikencengin sama kunci, malah pad velcro-nya juga ikutan muter. Coba saya renungkan dulu deh. Oh iya, sekali lagi nih, pad velcro-nya ukuran 5 inci ya sobat. Detilnya berdiameter 125 mm dan maksimal putarannya 12.500 rotasi per menit. Tapi tenang aja, mesin poles Mailtank SH43 ini diklaim kecepatannya nggak lebih dari 3.700 rotasi per menit. Hanya saja penekanan baik enggaknya mesin poles bukan dari segi kecepatan, melainkan torsi. Karena ada kalanya kita memoles secara ambang, ada kalanya pula kita memoles dengan menekan objek. Semakin objek kita tekan, maka putarannya akan semakin melemah. Untuk itulah torsi yang besar diperlukan. Torsi bisa kita artikan sederhananya sebagai kekuatan untuk memutar, bukan kecepatan untuk memutar. Setelah saya renungkan, jadi caranya itu seperti ini. Sobat bisa lihat kan, di bawah ulir tersebut ada seperti tempat untuk meletakkan kunci. Jadi caranya kita cari-cari dulu celah sebelah mana kira-kira kunci bisa masuk. Nah, ketika kunci telah dipastikan masuk pada bagian tersebut, langkah selanjutnya kita pegang pad velcro-nya yang sudah menempel pada ulir.
Kemudian kita tarik kunci dari bawah ke atas. Sebetulnya untuk lebih mudahnya lagi, sobat letakkan terlebih dahulu kuncinya pada bagian celah di bawah ulir tadi. Lalu posisikan kuncinya di bagian bawah, lalu sobat pasang velcro-nya dan tinggal sobat tarik ke atas kuncinya sembari sobat pegang velcro-nya. Ini lebih mudah ketika kita mencari posisi kunci di awal karena lebih terlihat ketimbang ketika sudah kita pasang velcro-nya yang malah pandangan kita tertutup oleh velcro. Bisa sobat lihat kan, velcro-nya mau diputar ke kiri ataupun ke kanan masih menempel kuat? Oke, mari kita aplikasikan ketika tanpa menggunakan kunci. Kita akan kencangkan ala kadarnya. Akan seperti apa ya kira-kira? Nah, ternyata malah mudah banget terlepaskan sobat. Jadi peran kunci ini menurut saya amat dibutuhkan. Selanjutnya, kita mau coba nyalakan. Di sini tertera 620 watt. Tapi saya nggak percaya begitu aja. Kita coba di listrik yang tegangannya 450 watt aja. Kira-kira jeglek gak ya? Ternyata nggak jeglek loh. Itu berarti memang mesin poles Melteng SH43 ini low watt atau berfungsi walaupun di tegangan listrik 450 watt aja. Sekarang giliran saya mencoba trigger lock-nya. Ini nggak tahu kenapa emang benar-benar keras, gak mau ngunci. Giliran ngunci tapi kok gak muter. Tapi kita gak boleh frustasi. Kita coba-coba dulu. Lanjut terus. Nah, akhirnya saya menemukan caranya. Jadi yang pertama kali mesti kita pastikan yaitu trigger lock-nya udah bener-bener mengunci. Gak masalah kalau mesin polesnya belum mau muter. Langkah selanjutnya tinggal kita putar knob pengatur kecepatannya secara perlahan seperti ini. Nyala bukan? Hanya saja memang kurang akurat. Selain yang udah saya sebutkan yaitu tidak terdapat penomoran, juga di putaran bawah tidak langsung menyala. Mesti diputar beberapa kali dulu baru terlihat menyala. Kekurangan lainnya yaitu agak kurang nyaman aja dalam genggaman, karena posisi trigger dengan pengatur kecepatan menjadi satu bagian seperti ini.
Nah sobat, itulah video unboxing dan review yang telah saya lakukan dari produk Mailtank SH43 ini. Dengan harga yang cukup terjangkau, ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Nah sobat, itulah video unboxing dan review dari saya tentang produk Mailtank SH43 ini. Tentunya untuk produk di kelas entry level dengan harga yang hanya 210.000 aja, produk ini tentu ada kelebihan dan ada kelemahannya. Tinggal kita yang menyesuaikan dari sisi penggunanya. Cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Have a nice day. Bye. Yuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.